Oh ya, apa ya? Lu ngambil tarkal gua sih. Kan gua butuh gold ini sama XP. Langsung aja gue bot. Ya gua kan butuh gold ini. Ngapain dia ambil Yaudah. Gua jadi ketinggalan gold ini sama musuh. Gimana cara menangnya, Cok? Yaudah, kita harus ubah sudah. Kebab musuh gimana sih, An? Orang udah kalah gold kayak gini. Ngasih makan dong namanya, Cok. Gimana ini caranya kalah gold? Tanggung jawab. Buruan. Dah yang bener apa? Yang bener main. Mati mulu main lu. Lu ngapain lu? Lu ngapain sih? Gue harus cari cara buat untuk injak dia. Aduh nih, siapa sih? Oh, si Rehan. Wah, ini kok kebuka? Wah. Halo, polisi, saya ingin melaporkan di Jalan Brigif ada korban di kosan berumuran darah. Tolong segera kesini ya Pak ya. Baik, saya akan segera ke sana. Angkat tangan. Baik, baik. Saya melihat korban sudah tergeletak dan berumuran darah di kos ini. Oke, baik, terima kasih. Iya. Silakan duduk. Sidang atas perkara pembunuhan terdakwa saudara Muhammad Rehan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dibawa masuk? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, silakan masuk. Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan sidang hari ini? Sehat yang mulia. Untuk jaksa penuntut umum, apakah Anda siap membacakan tuntutan Anda? Siap yang mulia. Baik yang mulia, saya izin untuk membacakan tuntutannya. Atas nama saudara terdakwa Muhammad Raihan jelas dinyatakan bersalah karena diduga atas kasus pembunuhan yang dilakukan pada saat bermain game online, diduga karena adanya perseteruan, kemudian mulai terjadi pembunuhan. Kemudian dengan ini sebagaimana saya akan menuntut saudara Rehan dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa yang merampas nyawa orang lain dengan sengaja maka akan dijatuhkan tindak pidana dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Baik, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terhadap pihak terdakwa? Baiklah yang mulia, saya izin menjabarkan pembelaan saya terhadap terdakwa Muhammad Raihan. Kalau menurut saya, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum itu terlalu berlebihan untuk
pendakwa. Kalau menurut saya hukuman ini bisa diringankan karena dari posisinya keduanya ini sama-sama bersalah. Dari korban juga memancing amarah dari terduga pelaku atau terdakwa. Terima kasih. Terima kasih kepada penasihat hukum. Selanjutnya mungkin dari jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan terhadap dari pembelaan penasihat hukum? Dan jikalaupun benar apa kata penasihat hukum, jikalau memang sama-sama salah dari terdakwa maupun dari korban, namun terdakwa sebaiknya bisa dengan menyelesaikan melalui kepala dingin atau bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya tanpa perlu melakukan tindakan seperti ini yang bisa merampas nyawa orang lain. Terima kasih yang mulia. Interupsi yang mulia. Silakan penasihat hukum. Saya rasa memang ada kelainan mental terhadap terdakwa ini yang menjadi salah satu faktor pendorong dia melakukan tindakan sejauh itu. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk meringankan hukum terdakwa karena dia berada dalam tekanan saat melakukan tindakan, kondisi mentalnya tidak stabil, jadi bisa diringankan menjadi 5 tahun saja. Terima kasih. Untuk jaksa penuntut umum, untuk sebelum menutupnya ini, apakah jaksa penuntut umum ada tambahan atau ada yang ingin disampaikan kembali? Baik yang mulia, kalaupun memang benar apa yang dikatakan seperti penasihat umum bahwa terdakwa ada kelainan mental yang menjadikan motif dasar untuk melakukan hal tersebut, namun yang mulia, hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jadi jangan kita bikin total penjara untuk terdakwa ini hanya 5 tahun saja. Bukankah itu terlalu sedikit untuk seorang pembunuh? Saya minta kalaupun memang diringankan menjadi total 10 tahun saja. Dan terlebih lagi saya mempunyai bukti serta saksi yang ikut bersama saya di sini. Apakah yang mulia berkenan jika saya mengaksesikan bukti? Silakan. Jadi ini merupakan pisau atau bukti yang dipakai oleh terdakwa untuk membunuh saudara Ibrahim. Dan juga ada saksi bersama saya. Ya, silakan saksinya untuk memberi keterangan terhadap kejadian tersebut. Baik yang mulia, saya akan menceritakan kronologi tersebut. Tadi saya tuh melihat si saudara Raihan terburu-buru, tidak tahu mau kemana, dan pintu kosnya itu terbuka sedikit dan saya ingin menutup pintunya. Dan setelah itu saya melihat ada jasad yang tergeletak dan berdarah. Dan setelah itu saya kaget dan langsung menelpon pihak berwajib. Terima kasih atas keterangannya. Selanjutnya untuk penasihat hukum, apakah ada tambahan? Cukup ya. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada? Oke, clear. Oke. Baik. Sebentar. Untuk saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan tuntutan tersebut? Mengerti yang mulia. Oke. Baiklah. Setelah saya mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembelaan dari penasihat hukum, serta mempertimbangkan segala bukti yang ada dan fakta yang ada, menimbang bahwa saudara terdakwa dinyatakan bersalah, yang dimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Ibrahim. Maka dengan ini, karena adanya hal yang membuat meringankan terdakwa, yaitu dimana terdakwa memiliki kelainan pikiran atau kelainan mental yang dimana membuat saudara ini melakukan aksi tersebut. Dengan ini menjatuhi hukuman pidana penjara terhadap saudara terdakwa Muhammad Raihan menjadi selama 10 tahun penjara. Kepada jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan ini? Siap yang mulia, saya terima. Kepada penasihat hukum, apakah menerima putusan ini? Saya terima. Untuk saudara terdakwa, apakah Anda sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Baiklah. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Baik, setelah sidang tadi dilakukan pada siang hari ini, bagaimana putusan hakim dengan terdakwa? Baik, putusan hakim terhadap terdakwa atas nama Muhammad Raihan resmi dijatuhi hukuman
dengan paling lama 15 tahun penjara yang diatur sebagaimana dengan pasal 338 KUHP. Namun karena saudara mengalami kelainan mental jadi dikurangi jadi hanya total 10 tahun penjara. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang para pemirsa. Kembali lagi bersama saya di Berita Terkini pada siang hari ini. Diduga kesal saat bermain game, seorang pemuda membunuh temannya sendiri. Seorang pemuda berinisial RR dengan sengaja membunuh temannya sendiri yang berinisial I dengan senjata tajam berupa pisau, lantaran sakit hati karena dimaki oleh sang korban. Adanya saksi yang melihat pintu kos pelaku terbuka dengan jasad korban di dalamnya. MR berhasil diamankan dan terjerat hukuman penjara selama 10 tahun. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya.